Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selin masuk ke dalam ruangan rawat Gino. Hatinya remuk, jiwanya seolah hancur. Dia melihat suami gagahnya kini terlihat lemah terbaring di atas ranjang. Selin memegang dadanya yang terasa sangat sakit melihat keadaan suaminya yang memilukan. Pernikahan mereka tidak diganggu oleh orang ketiga, melainkan takdir yang membuat kisah rumah tangga mereka rumit. "Mah, tolong tinggalkan aku dengan Mas Gino," titah Selin dengan suara parau. Margaret pun keluar dari ruangan tersebut setelah mendorong kursi roda Selin mendekati ranjang Gino. "Mas, aku datang," Selin berkata lembut, sekuat tenaga bersikap tegar karena masih ingin berbicara banyak dengan suaminya. "Aku rindu sama kamu, makanya aku berjuang untuk bangun dari koma. Mas, anak kita sudah lahir loh, jenis kelaminnya perempuan. Kata mama dia cantik seperti aku. Kita udah jadi orang tua. Ayo bangun dan lihat kalau aku berhasil melahirkan seorang putri untukmu. Tidak perlu takut aku tinggalkan, karena aku tidak akan meninggalkanmu. Bangunlah Mas, agar kita bisa berdoa bersama, meminta tanggal kematian kita disamakan, biar tidak ada yang ditinggalkan nantinya. Kita sama-sama meninggalkan dunia ini." Bibir Selin bergetar, air matanya yang sedari tadi ia tahan kini turun membasahi pipinya. "Mas, bangun, jangan egois. Kamu enak-enakan di alam mimpi tak bertepimu itu, sedangkan aku sendirian di sini merawat anak kita sendiri. Padahal kita membuatnya berdua. Ayo bangun Mas. Kalau kamu tidak mau bangun, aku bakal tinggalin kamu dan pergi cari suami lain, agar putri kita bisa punya papa baru dan aku tidak jadi janda satu anak." Gino samar-samar mendengar semua keluhan istrinya. Pria itu berusaha untuk bangun dari tidur panjangnya, terlebih lagi saat lengannya basah karena air mata Selin membuat hatinya sakit. Sekuat mungkin Gino berjuang agar bisa sadar kembali, hingga perlahan matanya terbuka, pandangannya buram, berusaha menyesuaikan dengan cahaya dalam ruangannya. "Aku mohon bangun Mas," tangis Selin pecah membuat Gino tersenyum lemah. Selin menangis seraya memeluk erat lengan Gino. Dia tidak sadar bahwa pria yang dipeluknya sudah membuka matanya. Bahkan suara detak jantung yang sedari tadi berbunyi tidak dihiraukannya karena larut dalam tangisnya. Jangan nangis, aku tidak suka," Gino berkata dengan terbata-bata, membuat Selin terkejut. Wanita itu segera duduk tegap menatap sang suami yang kini sudah membuka matanya. Senyuman manis terpasang di wajah pucat Gino. Bibir pria itu mengering dan pucat. Selin merasa sangat bahagia suaminya telah sadar dari koma. Tuhan telah mendengar doanya. Demi apapun, Selin merasa sangat senang. Dia menangis sesegukan, lalu mencium punggung tangan suaminya bertubi-tubi. Kakinya masih lemah karena sebulan koma. Selin hanya bisa duduk di kursi rodanya, tak mampu berdiri untuk memeluk tubuh suaminya. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kamu sadar juga. Aku sangat takut Mas. Takut sekali kalau kamu tidak bangun lagi," ujar Selin di sela-sela tangisnya membuat Gino tersenyum lembut. Selin menawarkan air untuk Gino. Wanita itu membantu suaminya untuk minum agar tenggorokan Gino tidak kering. Gino ingin mengelus kepala istrinya, namun tubuhnya sama seperti Selin, masih sangat lemah, belum mampu bergerak aktif seperti biasanya. "Tadi kamu bilang kamu cari suami baru kalau aku tidak bangun lagi. Terus kenapa sekarang takut? Gino menggoda Selin dengan suara parau dan terbata-bata, membuat pipi wanita itu merona. "Tadi itu aku sengaja ancam kamu biar kamu cepetan sadar. Tahu-taunya kamu beneran sadar,"
balas Selin dengan nada pelan, membuat Gino tak bisa untuk tidak tertawa. Pria tampan itu merasa sangat bahagia sebab istrinya tetap setia mendampingi dirinya di kala suka maupun duka. Teringat kembali pada detik-detik terakhir dirinya pingsan, istrinya mengalami pendarahan. Gino merasa sangat bersalah sebab tidak mampu menolong istrinya. Senyumannya berganti dengan raut wajah sedih. Dia merasa marah pada dirinya sendiri sebab tidak berguna kala itu. Maafin aku ya sayang, karena tidak bisa nolongin kamu waktu itu. Aku benar-benar suami tidak berguna, ujar Gino. Tiba-tiba membuat hati Selin merasa sangat sakit. Dia segera menggenggam erat tangan suaminya, berusaha menguatkan Gino. Semuanya baik-baik saja, Mas. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena kamu tidak salah apa-apa. Toh sekarang aku selamat. Putri kita juga baik-baik saja. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya kamu dan aku kembali sehat seperti semula agar kita bisa cepat-cepat pulang dari rumah sakit dan menjaga putri kita bersama. Selin memberikan pengertian pada Gino, membuat pria tampan itu menganggukkan kepalanya. Hati Gino merasa hangat mendengarkan perkataan Selin. Tidak salah aku pilih istri, ternyata kamu memang baik, puji Gino, membuat Selin mengerucutkan bibirnya. Dasar penipu, kamu nikahin aku karena wajah aku mirip dengan Melissa, balas Selin dengan nada kesal, membuat Gino tertawa. Tiba-tiba pintu ruangan dibuka dengan kasar. Bunga masuk ke dalam dengan raut wajah bahagia. Dia merasa sangat senang sepupunya itu sadar dari koma. Kakak! Saking bahagianya, dia mendorong Selin hingga terjatuh dari kursi roda. Buk, sayang! Selin! Teriak Margaret terkejut. Begitu juga dengan Junior ketika masuk ke dalam ruangan Gino. Ups, aku gak sengaja, ujar Bunga dengan tampang polosnya melihat Selin yang terjatuh ke lantai. Margaret yang melihatnya pun merasa geram. Dia tidak terima menantunya disakiti. Plak! Margaret menghampiri Bunga dan langsung menampar pipi kanan Bunga dengan keras. Tante, gumam Bunga tak percaya menatap Margaret. Ups, tante gak sengaja, balas Margaret dengan senyuman sinis. Bunga terkejut mendengar jawaban Margaret yang dengan jelas membela Selin. Tante yang selama ini sangat menyayanginya, kini menampar dirinya demi membela Selin. Hatinya merasa sangat panas, tidak terima dengan kenyataan bahwa tantenya telah memihak wanita miskin itu. Tante tega tampar aku karena tidak sengaja mendorong wanita gembel itu, tanya Bunga dengan nada tak percaya, membuat Gino yang sedang sakit pun mengepalkan tangannya erat. Rasanya bila dia sehat, sudah ia robek mulut Bunga karena menghina istri tercintanya. Selin sudah dibantu duduk kembali di atas kursi roda oleh Margaret. Wanita tua itu kembali menatapnya dengan tatapan tajam. Orang buta pun akan tahu kalau kamu sengaja mendorong Selin dari suaranya saja. Mana mungkin kamu bilang tidak sengaja, sedangkan Selin jatuh dalam keadaan tidak baik-baik saja dari kursi rodanya. Tante menyayangimu, Bunga, bukan berarti tante menutup mata dengan kesalahan yang kamu buat. Margaret berkata dengan nada tegas, membuat Bunga meneteskan air matanya. Dia merasa sakit hati karena Margaret yang sangat ia sayangi memarahi dirinya. Tante jahat, Bunga menangis lalu keluar dari ruangan Gino begitu saja tanpa meminta maaf pada Selin. Margaret menghela nafas berat. Dia juga merasa tak enak hati pada Bunga, juga iparnya. Gak apa-apa Mbak, kami ngerti kok. Maafin Bunga ya Selin, nanti tante coba bilangin sama dia agar bisa menghargai kamu sebagai kakak iparnya. Tante Mela berbicara lembut. Dia keras sangat tidak enak hati sebab anak tirinya berlaku tak sopan pada Selin. Gak apa-apa tante,
jawab Selin pelan dengan wajah pucat. Gino yang melihat istrinya tampak kesakitan pun merasa sangat khawatir. Mata elangnya tak sengaja melihat baju pasien Selin bagian perut berubah menjadi warna merah. Mata pria itu terbelalak ketika menyadari warna merah itu adalah darah. "Sayang, perut kamu berdarah," pekik Gino dengan suara lemah, membuat semua orang langsung melihat ke arah perut Selin. Selin yang sedari tadi menahan sakit pun tersenyum lemah, lalu kembali pingsan saat merasakan pandangannya gelap. "Selin, ya Tuhan, bekas jahitan operasi sesarnya pasti terbuka ini." Tante Mela dan Margaret menebak bahwa jahitan operasi sesar Selin kembali terbuka. Wajar saja baru sebulan lalu Selin melahirkan, ditambah wanita itu baru hari ini sadar jahitannya belum tertutup rapat dan menghilang bekasnya. "Panggilkan dokter, Mah," titah Gino panik. Selin tidak merasakan apapun lagi. Dia hanya mendengar samar-samar suara Margaret dan yang lainnya berteriak panik. Dalam hati wanita cantik itu mengumpat kesal pada Bunga. Andai saja dirinya sehat, pasti dia akan membalas perbuatan Bunga. "Dasar ipar laknat, aku santet mati kau," umpat Selin dalam hati.